Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini. Eh, Sekarang pasien-pasien yang datang ke poliklinik yang berobat nih rata-rata hampir 90% barangkali pasca COVID-19. Nah, pasien yang pernah dirawat di rumah sakit karena COVID-19, pasien yang pernah menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Nah, itu sekarang yang banyak-banyak datang-datang ke poliklinik tuh yang seperti mereka. Nah, eh, apa sih yang dikeluhkan gitu? Nah, ini yang menarik bahwa COVID-19-nya sudah negatif. Mereka datang ke poliklinik dengan hasil PCR yang sudah negatif seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tapi dok, kalau naik tangga masih belum bisa, masih ngos-ngosan gitu. Tapi dok, kalau saya keluar mau nyiram tanaman itu nggak sanggup, capek sekali gitu. Tapi dok, saya ke warung beli sayuran aja pulangnya udah megap-megap gitu. Tapi dok, macem-macem aktivitas di rumah. Ada yang mandi pakai shower kemudian mau keramas aja angkat tangannya udah sesek gitu. Banyak pasien-pasien seperti begini. Teman-teman dokter spesialis paru dan sejawat spesialis lain pasti sering menjumpai pasien-pasien dengan keluhan seperti ini. Kemudian apalagi yang dikeluhkan setelah selesai masa COVID-19 itu? Denyut nadi atau detak jantung itu lebih cepat daripada biasanya gitu. Nah, ini sering terjadi karena gangguan pada irama jantung gitu. Ini nanti kompetensinya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah mesti yang menjawab kenapa bisa begitu dan bagaimana cara memperbaikinya gitu. Kita bicara yang bidang kita aja. Bagaimana cara mengurangi sesaknya, Dok? Nah, untuk sesak pada aktivitas ya pada sahabat sehat, jika ada keluarga Anda yang pernah dirawat karena COVID-19 atau pernah isolasi mandiri COVID-19 dan gejalanya sempat terjadi pneumonia, infeksi paru, maka setelah mereka sembuh rata-rata akan ada tuh batuk-batuk sedikit atau sesak pada saat dia beraktivitas. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tentu dengan posisi tidur atau posisi badan yang berubah-ubah. Jadi nggak boleh satu posisi misalnya terlentang begitu saja. Yang paling baik apa? Tengkurap gitu. Kemudian kalau nggak bisa tengkurap maka miring, tidurnya miring ke kanan gitu atau miring ke kiri gitu ya. Nah, itu mengurangi sesak terutama. Dan apa? Lakukan aktivitas fisik semampunya. Jadi jangan diukur pada waktu sebelum Covid. Sebelum Covid saya bisa lari 500 misalnya 2 kilometer. Sekarang nggak bisa. Ya jangan dong, jangan diukur karena kan terjadi masalah di parunya pada waktu infeksi itu terjadi. Jadi nanti pelan-pelan itu akan kembali tapi harap bersabar gitu. Jadi latihan nafas, lakukan latihan nafas. Bagaimana caranya? Caranya bisa dilihat di video kita yang sebelumnya. Kita sudah tayangkan ada video sebelumnya, ditonton, diikuti, lihat bagaimana cara melakukan latihan nafas sendiri di rumah. Dan juga ada beberapa video dari teman-teman sejawat spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik yang sangat concern mengajari tentang bagaimana cara latihan nafas pada pasien-pasien COVID-19. Nah, dengan itu semua, mudah-mudahan nanti sesaknya akan berkurang dengan seiring latihan gitu. Mudah-mudahan akan kembali menuju ke kondisi sebelum kena COVID-19 gitu. Apakah bisa kembali normal seperti dulu? Tergantung kerusakan waktu kena COVID itu luas atau tidak. Kemudian terjadi fibrosis atau tidak pada parunya yang bisa kita lihat pada CT scan misalnya atau minimal foto ronsen lah. Jadi kita bisa lihat oh ini ada fibrosis, ada kerusakan, ada parut, kalau di kulit namanya keloid gitu, jaringan parut, di paru namanya fibrosis. Kalau itu ada dan banyak, tentu itu akan mengganggu dalam waktu yang cukup lama gitu.
Oke, jangan lupa yang sudah sudah sembuh, sudah waktunya kemudian daftar vaksinasi. Kenapa? Karena kekebalan yang ditimbulkan itu pasti akan turun. Katanya selama lebih kurang 120 hari ya, 4 bulan gitu. Jadi akan menurun gitu daya imunitas yang ada yang ditimbulkan oleh infeksi tadi. Jadi pada lebih dari 4 bulan nanti sudah sama dengan orang yang tanpa pernah kena COVID. Kekebalannya hampir nggak ada, jadi harus diproteksi dengan vaksin. Oke, itu saja buat kali ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Salam sehat untuk Anda semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.